Perkenalkan, saya Deni Megawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sasada matur suwun nggih sedang berkenan hadir untuk mengikuti sharing lah istilahnya, saya bahasakan sharing terkait dengan apa sih Sasada, terkait dengan tujuan saya, yaitu ingin menyebarkan pemahaman dan juga pengalaman penerapan yang saya sudah lakukan terkait dengan budaya positif. Ini adalah salah satu penugasan pada program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti Ustazah di angkatan 7. Semoga nanti materi terkait dengan budaya positif dan contoh penerapan yang sudah saya lakukan itu bisa menginspirasi dan bisa mengubahlah kegiatan yang ada di sekolah kita menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Saya lanjutkan, yang di awal itu adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar. Ustazah yang perlu kita ketahui, dulu mungkin atau saat ini mungkin juga ketika kita mengajar itu kita hanya mentransfer knowledge ya, kita hanya mentransfer ilmu. Saya di sini mungkin mengajar ke panjenengan, istilahnya katakan saya mengajar, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan ilmu pengetahuan tertentu. Padahal sebenarnya bukan. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dengan tujuan akhirnya adalah terjadinya perubahan budi dan pekerti siswa, di mana siswa mempunyai budi pekerti yang lebih baik. Kalau diilustrasikan di situ tuh seperti kalau kita itu menanam, seorang petani yang menanam jagung, jangan harap kita ingin munculnya tumbuhnya padi gitu kan, ya pasti akan munculnya jagung. Setiap siswa yang berbeda dan unik itu akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi paradigma belajar yang kita lakukan ini, saya ngambil pendapat dari Stephen R. Covey Ustazah, yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, maka perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jika kita ingin membuat kemajuan sedikit atau perlahan, maka ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika ingin kita mengubah cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau mengubah cara utama, maka mengubah kerangkanya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus melihatnya lebih global ya, lebih besar, tidak hanya melihat hal-hal yang bersifat khusus. Kalau tadi saya sampaikan, pembelajaran itu perubahan budi pekerti menjadi yang lebih baik. Membuat perubahan itu dimulai dan didasari dengan melakukan sesuatu yang penting. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, itu tujuannya adalah berpihak pada murid. Jadi tujuan utama kita membuat segala sesuatu budaya positif di sekolah itu harus berpusat pada murid. Tentunya hal ini harus diawali dengan mengubah cara pandang kita terhadap murid sendiri. Kita jangan beranggapan bahwa murid itu ya sesuatu yang harus mengikuti kita, tidak. Segala peraturan harus segala sesuatu harus didasari dengan kebutuhan berpusat pada murid, dan tentunya kita harus mengubah cara pandang kita terhadap murid itu sendiri. Setiap orang, jangankan murid, kita sendiri Ustazah mempunyai sesuatu atau kebutuhan dasar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Manusia itu punya kebutuhan dasar yang banyak gitu. Salah satu untuk perubahan itu adalah dengan penerapan disiplin. Disiplin ini dikaitkan dengan teori kontrol yang biasanya digunakan guru ketika menghadapi murid. Ini miskonsepsi yang kita pikirkan. Ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu miskonsepsi kita. Kita mengkritik, kita membuat orang merasa bersalah itu bisa mampu menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita guru lebih dewasa dari siswa boleh memaksa, itu
miskonsepsi. Seharusnya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya adalah guru itu mengontrol murid, bukan membuat merasa bersalah ataupun membuat kritik kepada siswa. Orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa orang. Semua orang itu harus dikuatkan secara positif agar itu efektif dan bermanfaat. Lanjut. Nah, sebenarnya ini kata kuncinya. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu diciptakan agar menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Contohnya dalam forum kita saja nih, kita melakukan proses seperti ini, teman-teman saya harapkan bisa aman dan nyaman dalam proses belajar kita. Budaya positif itu akan mampu mendorong murid berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan mandiri yang bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif, siswa aman, siswa merasa nyaman. Aman itu artinya tidak terjadi hal-hal yang membuat dia itu misalkan terbuli, terintimidasi, tersampaikan hal-hal yang kurang baik, dan dia pun nyaman menyampaikan idenya, menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, tapi harus bertanggung jawab. Itu sebenarnya budaya positif, tujuannya mengapa kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, coba ini Ustaz Sadah, kalau saya ngomong disiplin, nah kira-kira yang muncul dalam benak jenengan apa kira-kira? Apa Ustaz Novita ingin menyampaikan? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin itu terlambat berarti ya, datang sekolah tepat waktu. Oke, tidak terlambat gitu. Yang lain, sepakatkah dengan Ustaz Novita? Sepakat. Oh, sepakat. Nah, sebenarnya disiplin itu bagaimana sih? Disiplin itu mungkin salah satu pernyataannya datang tepat waktu. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan yang tadi saya sampaikan, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Siswa itu boleh merdeka, guru merdeka, kalau di situ tuh sudah ada disiplin yang kuat. Dan sesungguhnya disiplin itu adalah bersifat self-disiplin. Self-disiplin, disiplin diri. Yang yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kita sendiri mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya untuk melakukan disiplin tersebut. Tapi jika tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dengan peraturan demikianlah harus ada suasana yang merdeka. Jadi kalau belum terbentuk self-disiplin, maka penguasa lain, misalkan guru ya yang mengontrol di kelas itu mampu mendisiplinkan kita. Jadi kata disiplin ini saya maknai di sini hashtag disiplin diri, kontrol diri, dan motivasi intrinsik berhubungan dengan self-disiplin tadi. Jadi motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri. Saya lanjutkan Ustaz Sadra. Nah ini kira-kira yang lebih tepat kata disiplin positif itu yang mana? Apakah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai? Menurut Ustaz Sadar, kalau dari bahasa yang tadi, bahasa sebelumnya ini. Oke. Bagaimana Ustaz Sabta? Sepakat yang ini berarti mengontrol diri. Jadi mengontrol diri. Tadi kan sudah saya beri hashtag kontrol diri juga ya. Menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita yakini. Nilai apa ya ini? Nilai yang kita yakini. Nah ini disiplin itu pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah mencapai nilai kebajikan yang universal. Banyak Ustaz ada teori yang menyampaikan terkait dengan nilai kebajikan universal. Namun saat ini yang mungkin diterapkan di kurikulum Merdeka, teman-teman juga sudah tahu semua ya, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya? Apa saja kira-kira? Di sini juga ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini contoh saja, contoh nilai kebajikan yang pemerintah harapkan terjadi dalam pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya banyak nilai universal, kebajikan universal yang lainnya, tapi sementara minimal ini saja ada.
sudah baik. Sekolah kita mungkin juga menerapkan nilai universal yang lainnya ya bisa ditambahkan di situ. Nah, terkait dengan ini saya ingin menjelaskan motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kalau kita amati teman-teman, orang melakukan sesuatu itu motivasinya apa sih? Gitu. Kayak misalkan jenengan mengikuti diseminasi saya, motivasinya apa sih? Gitu. Siswa kok patuh sama saya ya, motivasinya apa sih? Nah, ini dari yang saya pelajari ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling rendah. Saya tidak terlambat biar tidak kena hukum. Nah itu motivasi terendah. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu biar tidak dimarahi guru. Itu berarti motivasi terendah. Kemudian yang di tengah-tengah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalkan kalau kalau mengumpulkan tugas tepat waktu dikasih bonus nilai sama gurunya. Nah, berarti kan muncul motivasi dirinya. Mungkin baik di situ, berarti aku akan mengumpulkan tepat waktu biar nanti ada bonus nilai dari gurunya. Tapi itu masih kalau teman-teman mengamati yang tahap rendah dan tahap sedang ini munculnya dari siswa, dari dirinya atau dari orang lain. Dari orang lain yang disebut dengan motivasi eksternal. Yang seharusnya motivasi perilaku manusia yang sulit yang kita lakukan itu adalah agar atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin jadi orang seperti apa dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia yang sulit adalah ingin menjadi orang yang sudah mereka inginkan. Saya ingin menjadi orang yang disiplin. Itu sudah muncul dari dirinya. Dan dia memahami dan menghargai diri dengan nilai-nilai itu. Inilah yang disebut dengan self-discipline itu. Munculnya dari dia, bukan karena menghindari hukuman ataupun bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini saudara. Ini itu yang saya pelajari tentang ketiga perlakuan kita terkait dengan tindakan yang melanggar nilai-nilai universal tadi ya. Ini yang sering kita dengar ya, hukuman. Konsekuensi juga mungkin sudah pernah kita dengar. Dan yang terakhir adalah restitusi. Teman-teman masih pernah mendengar bahasa restitusi sebelumnya? Belum ya, baru ini. Saya pun juga mempelajari di modul guru penggerak juga baru mempelajari bahasa restitusi. Hukuman itu sifatnya negatif, identitas gagal. Tetapi kalau konsekuensi itu identitasnya sukses, disiplin. Tapi yang medium, yang tengah-tengah. Yang paling tinggi itu adalah restitusi, yang tertingginya. Hukuman itu kayak apa sih? Pasti kalau kita mendapatkan hukuman menyakitkan, betul nggih? Hukuman itu menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah tertulis di situ. Kalau gini konsekuensinya ini, pasti nggak mungkin menyakitkan, tapi karena dia sudah paham ya sudah harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah ini. Yang kedua, hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Pasti itu. Kalau dia dihukum nggak nyaman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Saat itu dia nggak nyaman karena karena melakukan ini dia konsekuensinya ini dia sudah tahu sehingga dia pada saat itu tidak nyaman. Tapi kalau dalam jangka panjang karena dia sudah memahami itu merupakan sebuah konsekuensi ya dia oke-oke saja. Tapi restitusi saudara perhatikan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Efeknya itu panjang dan efeknya itu efek yang sukses, identitas sukses. Lanjut. Hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban diabaikan. Restitusi korban itu artinya orang yang melakukan ketidaksesuaian itu ya mendapatkan ganti sesuatu yang lebih baik. Hukuman itu murid akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid mendapatkan penguatan. Positif kan bahasanya ya. Hukuman itu mungkin anak itu menjalankan hukuman yang diberikan,
tapi agresifnya meningkat, tambah marah dia, tambah menolak dia, dan seterusnya. Kalau konsekuensi, bertahan dalam jangka waktu pendek karena bukan dari dirinya. Kalau restitusi itu masalahnya terpecahkan dan bisa efeknya dalam jangka panjang. Lanjut, hukuman itu tidak membuat sistem tidak akan berjalan jika siswanya tidak takut. Mungkin teman-teman tahu yang saat ini viral itu ya, siswa membentak guru, bayangkan. Gurunya itu memberikan hukuman karena anaknya ini nggak mengerjakan sesuatu gitu ya. Dia itu menegur mungkin ya gurunya, tapi anaknya itu karena marah-marah dan seterusnya, dia tidak takut sama gurunya, malah dia mengumpat ke gurunya. Naudzubillah min dzalik, semoga ini tidak terjadi di kita. Konsekuensi itu butuh kerja keras ya, monitoring, supervisi dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contoh, siswa diminta menggunakan seragam lengkap karena peraturan sekolah. Kalau nggak pakai maka dia akan dihukum berdiri di depan kelas gitu. Ya berlaku ya hanya di sekolah saja. Ketika di luar, misalkan, oh seorang muslim itu harusnya menggunakan baju yang syar'i, yang syariah gitu ya, yang menutup aurat dan seterusnya. Itu tidak berlaku kalau dia itu tidak muncul pada fokus permasalahannya. Tapi dia hanya berlaku di sekolah saja. Makanya di sini bahasanya adalah tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi itu penerapannya itu mengikuti peraturan pada masyarakat. Iya, ternyata masyarakatnya juga mendukung, sama sevisi misi gitu ya. Sedangkan restitusi ini tadi fokus pada pemecahan masalah. Nah, ini contoh kalimatnya Ustaz. Hukuman itu. Peraturannya adalah kamu harus datang jam 6. Kamu harus bla bla bla, kamu harus bla bla bla. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kamu tahu peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Gitu ya. Karena sudah ada tata tertib tuh. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Jadi fokusnya pada pemecahan masalah. Lanjut. Nah ini, kalau hukuman itu akan membuat murid membenci peraturan. Gak suka dia karena sakit tadi saudara. Konsekuensi, murid akan menghargai peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena dia merasa tidak direndahkan. Semakin penasaran ya terkait dengan restitusi. Lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh kata-kata. Hukuman itu. Awas ya kalau kamu melakukan ini. Nanti, awas kamu ya. Itu kata-kata hukuman negatif kan. Kalau konsekuensi, lakukan saja apa yang saya katakan. Wes kamu ikuti aja, ikuti ustazah, ikuti kayak gini-gini gitu ya. Kalau restitusi itu apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya kamu kayak gitu tuh bener nggak itu berasal dari dirimu misalnya. Itu restitusi. Hukuman itu mode paksaan, konsekuensi stimulus respon. Ada stimulus, muncul respon. Restitusi, teori kontrol. Hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Nah, agar tujuan kita disiplin positif, ternyata terjadinya karena restitusi. Hukuman membuat konsep diri buruk, konsekuensi membuat konsep diri baik, restitusi mendorong konsep diri lebih kuat. Lanjut, hukuman itu murid atau anak akan menyembunyikan kesalahan ini terjadi ya di sekolah kita ya. Karena kalau terlambat dihukum di lapangan misalnya, dia akhirnya lewat belakang, menek-menek pagar gitu ya. Karena ini menghindari hukuman, dia menyembunyikan kesalahannya biar tidak terlihat orang lain. Tapi kalau konsekuensi, anak akan taat karena ada peraturan. Nah, restitusi ini anak akan belajar memecahkan masalahnya. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ini membayar impas kesalahannya. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, restitusi, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Karena bersumber dari dirinya sendiri, maka dia memahami kontrolnya itu ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Nah ini yang kita khawatirkan saudara, perlu hati-hati. Maaf bang. Ini hukuman itu akan dampaknya pada murid akan marah, murid akan merasa bersalah,
murid akan rendah diri, dan ini murid akan mengasingkan diri. Dia tidak pede, dia selalu salah, saya selalu dihukum, dia jadinya minder dan seterusnya. Tapi kalau konsekuensi, kalau kamu terlambat, masuknya nanti jam 9, dia kehilangan hak. Dan ada waktu jeda atau time out, dan juga ditahan dulu, gak boleh masuk kelas, kamu konsekuensinya ini karena terlambat, misalkan gitu. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu yang kita harapkan. Hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan, sangat melukai, ya, bahasanya sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui, masuk akal ya, karena memang sudah anaknya sudah tahu konsekuensinya apa, atau mungkin kita di guru juga mengetahui kalau konsekuensinya apa. Kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nanti saya berikan contoh yang saya lakukan, mengundang orang yang siswa ya, karena saya di kelas saat itu mengajar, mengundang siswa yang melakukan hal yang kurang tepat menurut saya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan saya undang, bukan dipanggil misalnya. Kamu dipanggil kepala sekolah, nggak bisa kayak kita. Kok saya dipanggil kepala sekolah ya? Saya melakukan apa ya? Tapi kalau saya diundang, undangan itu kan kalimatnya lebih positif, undangan pernikahan, undangan sunatan gitu misalkan, dan seterusnya. Nah, Ustaz-Ustazah, ini tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi itu, untuk menuju ke restitusi kita butuh keyakinan kelas. Sebagai guru di dalam kelas, maka kita butuh keyakinan kelas. Ini contoh sederhana sebelum masuk ke keyakinan kelas ya, Ustazah. Misalkan, kenapa sih kita ada peraturan pakai helm? Ustazah Novita misalkan, pakai helm karena apa? Biar nggak ditangkap polisi. Biar nggak kena polisi gitu ya, nggak pakai helm kena tilang gitu ya. Ustazah Sata juga begitu. Iya. Mungkin kita kebanyakan seperti kita pakai helm itu biar nggak ditangkap polisi, biar nggak kena tilang, Biar jilbabnya tak merat-merat. biar jilbabnya tidak merat-merat gitu. Ada sesuatu yang embel-embelnya di situ. Padahal kita pakai helm itu sebenarnya kan untuk keselamatan. Umumnya gitu. Kita pakai helm itu biar kepala saya selamat. Kalau ada apa-apa itu tidak terbentur dan seterusnya. Tujuan utamanya di situ, bukan untuk menghindari polisi, kena tilang, atau biar dianggap orang taat aturan gitu ya, bukan seperti itu. Lanjut yang kedua, teman-teman, pada saat pandemi kemarin misalkan, jenengan pakai masker, cuci tangan itu karena apa? Diperintah. Karena aturan pemerintah gitu ya, bahwa harus cuci tangan, harus masker. Coba kalau misalkan tidak ada aturan, jenengan pakai masker enggak? Enggak. Coba saat itu kita pakai masker itu untuk apa? Untuk kesehatan, menjaga keselamatan diri dan orang lain agar tidak tertular virus COVID misalkan. Kalau itu munculnya memang, jadi kalau nggak ada aturan, nggak ada orang lain, nggak ada kepala sekolah, nggak ada pemerintah, kita tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan. Itu keyakinan kelas. Bukan karena bukan karena disuruh. Oh, masuk sekolah, kawasan wajib pakai masker, misalnya teman-teman tahu gitu ya. Kawasan wajib pakai masker, bukan seperti itu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan di kelas sebagai guru, membuat keyakinan kelas yang berasal dari siswa dan juga berasal dari forum diskusi bersama. Dan tujuannya memang untuk dirinya sendiri, nilai-nilai universal tadi, walaupun tidak P3 profil pelajar Pancasila, bisa juga nilai universal yang lain, keselamatan, kesehatan, mungkin kemakmuran dan seterusnya. Nah, ini ciri-cirinya keyakinan kelas, Ustazah. Coba kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada aturan. Aturan itu biasanya rinci dan konkret ya. Aturannya 1 bla bla bla, 2 bla bla bla, rinci gitu dan konkret. Tidak boleh memakai seragam lengan pendek pada saat pakai baju batik misalnya, jelas konkret gitu. Seharusnya keyakinan kelas itu bahasanya lebih abstrak misalnya. Menggunakan baju yang sopan. Sopan itu gimana sih? Nah, kan lebih abstrak. Yang kedua,
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal kayak tadi, untuk keselamatan, misalkan kesehatan dan seterusnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya hindari kata-kata yang negatif, jangan buang sampah sembarangan. Itu kayak menyuruh kan ya. Mungkin dibuat kalimat contohnya, ini contoh saja sih saya ide saya. Keren loh membuang sampah. Jika Anda membuang sampah di sini, siapa yang membuang sampah di sini berarti dia keren. Misalkan contoh-contoh kalimat positif yang itu tidak seolah-olah membuat orang terhukum ya kalau tidak membuang sampah di situ. Nah ini kayaknya ini yang penting. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh segala warga sekolah. Coba saya cek teman-teman, tata tertib di A5 untuk guru ingat enggak? Enggak ingat ya, mungkin yang ingat ya datang, seragam itu tentang ya. Padahal di pewaris Nabi di buku tata tertib guru itu sudah ditulis ya, guru itu bla 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 panjang. Bahkan saya sendiri mungkin juga tidak hafal kalau tidak membuka kitab itu, karena terlalu banyak sehingga tidak diingat dan dipahami oleh semua warga. Begitu juga di kelas, kalau tata tertib kita terlalu banyak panjang, ya nggak dipahami. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti khusus di kelas ini pelajaran matematika, keyakinan kelas saya gini. Belum tentu di kelas A dan kelas B itu sama, bisa jadi berbeda. Dan itu apakah boleh? Sangat boleh. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, ada kegiatan curah pendapat. Ayo menurutmu gimana? Kamu memberikan pendapatnya gimana? Jadi keyakinan kelas itu terbentuk dari forum, bukan dari satu arah, guru ke siswa misalnya, atau sekolah ke warga sekolah misalnya. Yang ketujuh, nah ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya itu tidak permanen, bisa fleksibel. Kalau misalkan keyakinan kelas ini kok kayaknya sudah nggak sesuai ya Ustazah ya, ayo kita buat keyakinan kelas yang lagi, sehingga sama-sama merasa memiliki keyakinan kelas itu. Bisa berubah-ubah gitu. Asalkan memang dari pendapat atau curah pendapat seluruh warga kelas. Nah ini sebenarnya bisa sadar seseorang itu melakukan dalam tanda kutip kesalahan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bisa jadi anak kita yang sering bolos itu ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bisa dari sekolah, bisa dari rumah, bisa dari lingkungan. Atau contohnya kita ya, kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, bisa jadi karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang paling utama adalah ini, survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Secara umum kan kita melakukan sesuatu karena ingin bertahan hidup kan ya. Kita bekerja untuk bisa makan, untuk bisa bertahan hidup dengan keluarga dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah menyebut keluarga, suami, istri, anak, ada kebutuhan yang ini. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Ada orang yang melakukan kesalahan tertentu, misalkan dia di kelas bosan gitu ya, gak dengarkan gurunya, titik-titik tidur, titik-titik izin ke kamar mandi. Mungkin kebutuhan kesenangannya gak terpenuhi. Bisa jadi guru itu mengajarnya membosankan, dia gak senang kayak gitu. Atau dia itu memberontak gitu ya, disuruh ini gak mau, disuruh gini gak mau, mengerjakan gak gelem, gak dan seterusnya. Mungkin kebebasannya gak terpenuhi. Jadi saya yakin semua kita mempunyai kebutuhan dasar seperti itu, dan kita yakini orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dalam tanda kutip ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ini coba teman-teman kita berinteraksi ya di sini ya. Jenengan itu coba dilengkapi titik-titik ini ya. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan cara apa? Mulai dari Ustazah Nafita coba. Kebutuhannya Ustazah Nafita terkait dengan kebutuhan dasar diterima itu terpenuhi dengan apa? Punya banyak teman. Berarti Ustazah Nafita itu merasa diterima kalau punya banyak teman. Ustaz Imam, kebutuhan jenengan terkait dengan kebutuhan dasar senang, jenengan itu
ada kebutuhan senang, itu terpenuhi dengan apa? Kalau progres kita tercapai. Progresnya tercapai, rasa senang gitu ya Ustaz. Ustaz Soli, kebutuhan yang jenengan terkait dengan kebutuhan dasar bisa, saya bisa, itu terpenuhi dengan apa? Kerja keras. Kerja keras. Tapi Ustaz ini ya. Ustaz Safta, kebutuhan yang jenengan terkait dengan kebutuhan dasar bebas, saya itu ada kebutuhan dasar bebas, akan terpenuhi dengan apa? Apa? Jenengan merasa jenengan kebutuhan dasarnya bebas itu terpenuhi apa? Bisa minta. Ada waktu khusus untuk diri sendiri. Itu merasa bebas. Begitu juga dengan anak-anak kita, saudara. Kita juga perlu memahami itu, dan mungkin setiap anak berbeda. Dia merasa diterima jika didengarkan, itu saja sudah merasa diterima. Tidak perlu punya banyak teman, yang penting dia ngomong didengarkan. Dia sudah merasa kebutuhan dasar diterimanya terpenuhi. Ini contoh ya. Mungkin bisa nanti diterapkan ketika usaha sedang ngajar di kelas. Coba kamu itu senang jika kamu apa sih? Jika jam kosong saudara, jangan sampai gitu ya. Coba ditanya ya, nanti coba diterapkan. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, pasti kita akan melakukan sesuatu yang lainnya. Yang disebut dengan guru itu punya posisi kontrol. Di sini saya sebutkan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang dua di atas ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah posisi kontrol yang rendah, yang negatif, bukannya yang negatif. Teman itu yang sedang. Yang atas yang kita harapkan adalah kita berada di posisi pemantau atau manajer. Contohnya kayak apa sih teman-teman ini? Contohnya ya, kalimat ini. Posisi kontrol guru. Oh, orang ini menjadikan dirinya menjadi penghukum. Kalau dia ngomong kayak gini, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, ikuti patuhi aturan saya. Kamu itu ya, kamu terus saya itu berarti dia menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Ini negatif, saudara. Terus ini pun juga negatif. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan siswa merasa, wah berarti saya bersalah dong karena membuat ibu kecewa, membuat ustazah kecewa. Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu berbuat begini? Kan dia merasa bersalah, berarti karena saya orang tua saya gimana nih? Kalau orang tua saya gimana? Tahu saya ternyata bolosan karena saya gini dan sebagainya. Hindari, mulai kita belajar ya ustazah menghindari kontrol sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Paling tidak inilah teman, ayolah bantulah demi bapak. Wes gini wes, nanti biar bapak gak dimarahin kepala sekolah kerjakan. Itu kan pasti teman ya, guru dan siswanya sebagai teman. Ya sudah, tak apa-apa kali ini kamu gak bisa, nanti ibu bantu bereskan. Tugas ini gak bisa, sudah nanti bisa bantu kerjakan. Itu posisi kita sebagai teman. Walaupun ini juga kurang maksimal, tetapi baiklah ya, maksudnya di netral. Yang baik adalah pemantau atau manajer. Pemantau gini, kamu tahu peraturannya. Jadi coba kalau teman-teman lihat semuanya kalimat tanya ya. Apa yang telah kamu lakukan ini? Kamu tahu konsekuensinya apa kalau melakukan ini? Jadi dari dirinya sendiri kita memantau saja. Nah yang ini yang manajer, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, apa yang ingin kamu tunjukkan tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau di sini sudah ada apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi ada pilihan-pilihan di siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia kayak misalkan kita di sepak bola ada manajer gitu, ada coach ya, betul ya. Ada coachnya, manajernya sebenarnya mungkin manajernya juga kalau di seluruh bola mungkin tidak bisa juga ya. Tapi dia mampu untuk membuat sebuah keyakinan, dan
kalau ada siswanya yang melakukan sesuatu yang kurang tepat, kesalahan, pilihan solusi itu munculnya dari siswa, bukan dari guru, karena kita sebagai manajer. Jangan sampai dari kita gitu ya, penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Nah ini coba teman-teman. Dari situ kalau ada kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol guru itu ada di teman, pemantau, pembuat orang merasa bersalah atau penghukum? Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Ini tadi yang kebutuhan dasar manusia. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku loh. Ini mungkin anak TK ya. Ibu guru kejar aku loh. Gitu. Ibu guru sayang aku loh. Berarti kebutuhan dasar apa yang terpenuhi? Cinta dan kasih sayang. Ini, aku hebat kan? Guruku bisa kejar aku loh. Misalkan anak kecil ngomong sesama, aku hebat kan? Guruku bisa ngejar aku loh. Berarti apa? Penguasaan, betul Ustaz, penguasaan. Kenapa kok gak kesenangan? Gak ada kesenangan, oh ya ada kesenangan ya. Penguasaan di sini karena dia bisa menguasai, menunjukkan bahwa gurunya itu, gurunya bisa mengejar dia. Ini, aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Kalau siswa ada yang ngomong gitu berarti kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi? Kebebasan. Bosan aku di kelas terus gurunya ngono ae misalkan. Nah, untuk melakukan ini, kalau tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Posisi manajer dan posisi kontrol manajer dan posisi kontrol pemantau itu berada di restitusi. Dan melakukan itu di modul yang saya pelajari itu ada langkahnya yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini yang bisa kita terapkan ya, membantu kita menerapkan restitusi kepada orang yang melakukan kesalahan dengan cara menerapkan langkah dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya gini, kalau ada anak bersalah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja satu-satunya yang melakukan kesalahan ini gitu. Itu kalau ada orang melakukan kesalahan kita ngomong gitu dulu. Itu tujuannya adalah menstabilkan identitas. Ustazah itu juga pernah melakukan gitu. Menstabilkan bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna, pasti juga melakukan identitas. Terus menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Kamu ngapain? Kamu kenapa sih melakukan kayak gitu tadi itu? Apa faktor penyebabnya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Coba ceritakan ke ibu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi dia mengetahui bahwa yang dilakukan itu salah. Dia tahu. Kita validasi. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya sudah kita tanya faktor penyebabnya dia melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu masih ingat ya keyakinan kelas kita apa? Misalkan karena terlambat, tidak datang tepat waktu Ustazah misalkan. Nah, kamu sudah tahu keyakinan kelas kita apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Solusinya apa? Gimana dan seterusnya. Jadi ini tahapan-tahapan dalam membuat restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi sendiri adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat karena dia terstabilkan identitasnya, tindakannya yang salah tervalidasi, dan juga menanyakan kembali terkait dengan keyakinan dia. Restitusi itu dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Pulih karena melakukan kesalahan itu. Nah ini contoh Ustazah. Gak ada suaranya Ustazah. Assalamualaikum Ireta. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih ya ini sudah berkenan Zoom malam-malam. Tadi Iya Ustazah. nyampe rumah jam berapa hari ini? Jam 5 mungkin. Oh, jam 5-an ya. Dan ini sudah di rumah ya? Iya. Oke, sebelumnya saudara terima kasih sudah berkenan bergabung sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi siang pada waktu pembelajaran matematika. Gini Ireta, Ustazah itu memperhatikan ya
nilai kamu itu kok akhir-akhir ini itu di matematika agak turun. Kemudian pada waktu pembelajaran, semangatmu dalam belajar juga kayaknya nggak seperti dulu di awal gitu loh. Dan bahkan itu yang terakhir, kamu tidak mengumpulkan tugas matematika. Betul nggak Ireta? Iya, Ustazah, saya agak malas. Oh gitu. Malas dalam belajar matematika ini. Iya, Oh gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau menurut Ustazah malas itu hal yang wajar ya. Ustazah pun juga bisa jadi malas Ireta. Pernah Ma- juga. masa sih Ustazah bisa malas? Iya dong. Setiap orang mengalami kemalasan itu menurut Ustazah sangat wajar, tidak masalah. Jadi kalau misalkan Ireta malas dalam belajar matematika, ya menurut Ustazah itu masih wajar. Cuman menurut Ireta dengan malas seperti itu, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau mungkin itu nggak menurut Ireta ganggu nggak untuk diri Ireta sendiri? Iya, sebenarnya merugikan saya. Saya jadi semakin nggak paham dengan materinya. Nah, betul kan? Sehingga Ireta nggak paham kan dengan materinya. Iya. Bagi Ireta kira-kira penyebab nggak maksimal di nilai matematika kenapa? Iya, saya mungkin belajarnya kurang deh, Ustazah. Nah, kurang itu maksudnya gimana? Saat Ustazah menjelaskan, saya itu sebenarnya kurang paham, tapi saya malu bertanya. Dan di rumah Oh, saya belajar kembali yang Ustazah jelaskan, tetapi ya kadang kurang paham. Lama-lama saya jadi malas belajar Ustazah, capek belajar. oke. Jadi sebenarnya ketika Ustazah menjelaskan agak nggak paham tapi nggak bertanya gitu ya. Iya, Oke. Mungkin jika kamu malu itu sebenarnya juga bisa bertanya loh ke teman-teman kamu. Menurut Ireta gimana? eh, iya Ustazah. Jika saya nggak paham, saya akan bertanya ke Ustazah. Bisa bertanya ke ustazah sebenarnya atau bisa bertanya ke teman. Bagus itu Ireta. Dengan bertanya kan ustazah juga tahu, oh ternyata materi ini Ireta tidak paham. Atau mungkin bahkan temannya Ireta yang lain itu juga tidak paham. Cuma dia juga sama kayak Ireta, dia malu untuk bertanya. Nah kira-kira kalau selain bertanya dengan ustazah, kalau bertanya dengan teman itu kamu lebih nyaman bertanya ke siapa? Ke teman saya namanya Tata Ustazah. Dia kalau ditanya nggak sombong dan kalau menjelaskan juga enak Oh enak gitu. menjelaskan gitu. Oke, jadi bisa bertanya ke Tata juga ya. Iya, Oke, baik kalau begitu besok di jam matematika kita akan membuat kesempatan kelas lagi ya untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan dengan mungkin salah satunya membentuk tutor biar sama-sama bisa belajar dengan temannya. Gimana menurut Ireta? bisa Ustazah. Saya akan coba menyampaikan juga ke teman-teman. Nanti saat belajar matematika, duduknya belajar dengan tutor saja Ustazah, sehingga lebih cepat bertanyanya. Oh, boleh itu, benar itu. Sehingga nanti pada saat belajar matematika kalian duduknya berdasarkan tutor ya, sehingga lebih mudah untuk belajar juga. Betul ya Ireta ya? Iya Ustazah, siap. Oke, boleh, boleh. Berarti di jam pelajaran matematika besok Rabu, kita coba bahas kesepakatan kelas kita kembali ya. Iya Ustazah, siap. Saya juga bersedia memimpin. Wah, bagus itu Ireta, sip. Gitu dong, semangat belajar lagi ya. Iya Ustazah, saya akan mencoba lebih. Mohon doanya semoga saya bisa lebih paham belajar matematika. Nah, betul. Berarti kita sudah membahas kesepakatan kelas kita ke depan. Kita akan membuat tutor belajar yang baru. Dan Ireta berani dan siap untuk memimpin ya, untuk pembuatan kesepakatan kelas itu. Iya, insya Allah siap. Oke, siap. Terima kasih Ireta. Selamat Iya, beraktivitas dengan keluarga. Dan jangan malu bertanya ke Ustazah juga ya. iya Oke. Ustazah. Terima kasih ya. Kita akhiri ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ireta. Waalaikumsalam Ustazah. Waduh, ini sudah di rumah kayaknya backgroundnya sama kayak kemarin ini. Iya Ustazah. Sudah makan malam, nak?
Sudah, Ustazah. Oke. Ireta, Ustazah ingin sebenarnya menyampaikan sesuatu. Boleh nggak? Iya, boleh silakan Ustazah. Oke. Ini kan dari data absensi kelas Ustazah, kamu itu sudah terlambat masuk sekolah 2 kali. Benar ya, Ireta ya? Iya, benar Ustazah. Oke. Sebenarnya sih terlambat itu enggak apa-apa, wajar juga, asalkan memang ada alasan yang jelas dan kamu menyampaikan ke ustazah kalau kamu terlambat. Kemarin kamu nggak menyampaikan ke ustazah kan kalau kamu terlambat? Eh, iya, saya kesiangan Ustazah. Saya sudah berusaha bangun lebih pagi, tapi ya tetap terlambat bangun gitu. Oh, kesiangan bangunnya. Oke. Hmm. Eh, Sekali lagi kesiangan bangun itu juga lumrah. Ustazah itu juga pernah loh bangun kesiangan, Ireta. Saat itu Hmm. ada kegiatan di tetangga ustazah itu sedang mantu gitu ya, sedang bantu sampai larut malam akhirnya ya bangunnya kesiangan sama kayak Ireta kemarin. Hmm. Iya. Nah, tapi ada alasannya Ireta, nggak mungkin kan bangun terlambat itu, bangun kesiangan itu nggak ada alasannya. Eh, iya. Oke, ini kayaknya nggak usah takut Ireta, nggak apa-apa. Ustaz hanya ingin coba menggali data saja, ya ingin membantu Ireta karena sudah 2 kali terlambat datang ke sekolah. Oke, sekarang menurut Ireta sih, kamu datang ke sekolah terlambat itu melanggar kesepakatan kelas kita nggak sih? Iya, Ustazah. Melanggar komitmen datang tepat waktu. Nah, kamu tahu itu komitmen kelas kita kan nggak boleh datang terlambat, harus datangnya tepat waktu. Oke, bisa nggak kamu menjelaskan mengapa kamu terlambat datang ke sekolah itu? Sebenarnya ya nggak ada apa-apa sih Ustazah. Nggak ada apa-apa. Iya. Kalau boleh tahu kamu kemarin tidur jam berapa? Jam 10 malam Oh, kayaknya. jam 10 malam. Oke, ya masih normal ya. Kalau sebelumnya, sebelum jam 10 itu, hari sebelumnya, tidur jam berapa? Eh, jam 11 malam kalau nggak salah. Jam 11. Oke, itu sudah agak larut ya Ireta ya. Kalau sebelumnya lagi masih ingat nggak kamu tidur jam berapa? Ya jam 11-an malam kadang lebih. Tapi ya nggak lihat jam karena tiba-tiba ketiduran. Berarti ada kemungkinan lebih dari jam 11 malam gitu ya? Iya. Ada alasan nggak kenapa kok kamu tidurnya sampai jam 11 malam itu? Ya karena saya suka main HP, Ustaz. Itu kamu main HP sampai larut malam, terus akhirnya kamu ketiduran dengan HP ngelihat kamu gitu itu ya? Oke. Kamu main HP ngapain nih Reta sampai malam-malam gitu? Ya, saya lagi suka film Korea. Ini ada film yang bagus banget. Kan saya ya penasaran, jadinya saya mau ngikuti alur ceritanya lah. Semakin hari saya ikut alurnya sampai lupa jam kadang-kadang Ustaz. Oh, sedang film Korea, sedang suka film Korea. Oke, oke. Seru ya Ireta pastinya film Korea itu. Iya, saya nggak bisa berhenti Ustaz. Oke, Ireta tahu ya, tapi kalau eh, sebenarnya sih Ustazah juga suka loh film Korea. Tapi ya nggak mungkin bisa di hari-hari kerja ya. Nanti Ustazah pasti tahu nanti akibatnya akan terlambat bangun, kemudian akan mengganggu aktivitas yang lainnya. Nah, Ireta menurut Ireta eh, bisa nggak menghentikan untuk tidak nonton film Korea itu? Em, ya, saya menghentikan nonton film Korea, tapi ya saya suka Ustazah. Oke, tapi Ireta tahu ya yang dilakukan itu kurang tepat. Iya, Ustazah, saya tahu salah. Tapi ya karena saya penasaran jadinya sering saya teruskan nontonnya. Oke, apakah misalkan ada cara lain untuk menghentikan sementara lah tidak menonton film Korea dulu? Mau enggak? Iya, iya, ta- ya saya hentikan nonton tapi ya kan suka Ustazah. Iya, iya, karena suka ya, jadinya penasaran, terus akhirnya kebablasan gitu ya Ireta ya. Iya,
Tapi kamu kalau misalkan nontonnya tetap di jam-jam sekolah seperti itu, besoknya masih artinya maksudnya besok masih tahu masih masuk sekolah, kamu kan tahu resikonya kan? Sehingga kamu jadinya bangunnya telat, terus datang ke sekolahnya juga telat, terus kamu kan juga nanti akan ketinggalan pelajaran dan sebagainya dan bla bla bla. Kamu sudah 2 kali loh datang terlambat ke sekolah. Iya, Ustazah. Nanti kalau terlambat 3 kali, orang tua akan dipanggil ya, Ustazah. Nah, itu. Kamu sudah tahu kalau terlambat 3 kali, kesepakatan sekolah kita itu orang tua akan dipanggil, pasti orang tua akan tahu. Gimana? Ya, baik, Ustazah. Saya akan berusaha untuk mengurangi. Mungkin saya akan nontonnya di akhir pekan saja. Nah, betul. Itu ide yang bagus. Sebenarnya hobi kamu menonton itu ya tidak masalah sih karena kamu juga pelajarannya juga sedang banyak, kemudian butuh refreshing, terus kamu menemukan cerita yang kayaknya pas gitu ya, terus kamu buat menarik dan penasaran. Tapi tadi Ireta juga menyampaikan sendiri nggak di jam sekolah. Di hari apa kira-kira Ireta menurut kamu? Hmm, ya, Sabtu, Nah, Minggu. boleh Sabtu atau Minggu. Tapi ingat, kalau misalkan masih ada tugas sekolah yang belum terselesaikan, dikerjakan dulu Sabtu Minggunya itu. Baru nanti di waktu-waktu selanggangnya menyelesaikan atau nonton film Koreanya itu. Nobarnya sendiri atau sama teman-teman ini, Reta? Sendiri, Ustazah. Oke, sendiri. Baik. Kalau begitu, Ireta sudah tahu bahwa Ireta akan mencoba memperbaikinya. Menonton film Koreanya boleh ya, wajar itu, apalagi ceritanya menarik, tapi tidak di jam sekolah. Tadi Ireta juga sudah tahu, oh kalau 3 kali saya harus mendapatkan konsekuensi seperti ini. Terus saya juga tahu kalau sekolah harus didahulukan daripada nonton film Korea, gitu ya Ireta ya. Iya, baik, Ustazah. Sip. Berarti besok saya tunggu datang ke sekolah ini sudah sekitar jam 8 ya, segera istirahat, nggak usah nonton film Korea lagi. Besok saya tunggu datang ke sekolahnya tepat waktu, oke? Ya, baik, Ustazah. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, sip, Ireta, sama-sama. Semangat ya belajarnya ya. Nanti Ya, cerita-cerita film Koreanya terkait dengan apa Kak Usada. oke, Oke, siap, terima Ustazah. kasih. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya merasa dipandu dan diingatkan oleh Ustazah karena kan ya saya jujur juga agak eh, relate ke kasusnya juga, terutama yang kasus pertama. Saya kan ya, Oke. ya soalnya kan saya kan juga jujur ya apa kalau lihat nilaiku itu menurun, saya jadi kurang motivasi kayak, aduh ngapain aku belajar lagi ya nilainya jelek Heeh, juga. heeh, heeh. Iya, tapi ya karena sudah Ustadzah ajak saya untuk melakukan ini, saya jadi secara tidak langsung saya juga dibantu, dipandu, terus ya diingatkan untuk semangat belajar gitu. Dan juga eh, untuk kasus dua, eh, alhamdulillah sih saya sejauh ini nggak pernah telat sekolah sih. Tapi Oke. kan meskipun nggak pernah telat sekolah, tapi saya juga masih ada masalah manage waktu. Saya juga merasa istirahat saya itu kurang. Saya ya tidurnya itu kadang-kadang ya jam 12 sampai jam, terus ya bangunnya jam 4 lah kan, jadinya saya kurang tidur, kurang istirahat. Tapi ya karena tapi ya dengan ini saya diingatkan untuk ya lebih pintar lagi lah untuk manage waktunya biar nggak telat sekolah, terus juga biar tidur saya nggak kurang, istirahatnya nggak kurang gitu. Saya di kelas 10-6, namanya Ireta, dia cuek wajahnya sebenarnya, dia masih cuek. Dia itu mengalami penurunan belajar matematika. Di kelas itu bos, di kelas itu diem, ngerjakan tugas itu juga jadi asal-asalan, padahal sebelumnya dia ada semangat dalam belajar matematika. Terus saya undang, kamu minggu besok itu ada waktu luang nggak? Emang kenapa Ustazah? Ustazah ingin undang kamu loh, tapi zoom saja ya.
oh iya Ustazah jam 7. Nah itu kan undangan ya, undangan ke dia. Saya tidak memanggil, kayak dipanggil itu kok kayak bersalah gitu. Saya mengundang jam 7 ya, ini zoomnya. Dia sudah bad mood awal-awalnya. Terus ya basa-basi awalnya, ngobrol-ngobrol santai dan seterusnya. Ini saya juga berusaha menerapkan restriksi gimana ya langkah-langkah berikutnya. Terus gini, kamu loh kok merasa nggak sih kalau nilaimu sekarang itu turun di matematik dan seterusnya. Terus dia bilangnya, iya Ustazah. Emang kenapa? Apakah ada sesuatu yang sedang dialami dan seterusnya? Jawaban dia apa? Saya bosan Ustazah, Masya Allah. Berarti itu menohok saya. Aduh, berarti saya kayak apa gitu ya. Saya bosan, terus langsung saya menstabilkan kesalahannya. Bosan ya? Kamu tahu Ustazah itu lebih bosan. Terus dia agak tersenyum tadi, dia ada masa dia senyum. Loh, masa Ustazah bosan ya? Bayangkan Ustazah kuliah matematika, S2 matematika, ajar matematika, gimana gak bosan gitu. Ajar bertahun-tahun, terus dia sudah mulai tertawa. Setiap orang itu pasti bosan, dan itu normal gitu. Jadi saya itu berusaha untuk menstabilkan dia. Terus dia mulai agak terbuka. Oh iya Ustazah, terus apa sih menyebabkan kamu bosan? Awalnya dia agak ngaku, ya bosan saja Ustazah. Kalau nonton film bosan dah, ya enggak Ustazah. Nah, terus, kenapa kok belajar matematika bosan? Saya itu sebenarnya tuh karena merasa apa itu istilahnya patah semangat. Loh kenapa patah semangat? Ulangan terakhir, saya tuh belajar jam 1 malam Ustazah, tapi nilai saya itu 40. Oh, Masya Allah, oh ya Allah itu kan iya. Saya itu sudah belajar mati-matian, belajar matematika ya, matematika. Tapi nilai saya masih 40. Nah, kenapa kok enggak tanya Ustazah? Terus dia jawabnya, saya tuh malu Ustazah di kelas. Oh lah itu saya, berarti muncul ternyata terurai. Dia itu bosan, sebenarnya tidak bosan mungkin, tapi karena dia sudah merasa kesulitan, malas belajar gak belajar ya nilai kok sekian gitu. Kenapa kok gak tanya? Ternyata malu di kelas. Lah kenapa malu ya? Karena memang kelas 10-6 teman-teman tahu sendiri ya, kelas internasional anaknya ya genah-genah, pinter-pinter lah istilahnya dalam bahasa kita. Tapi ternyata ada anak yang dia merasa malu bertanya. Nah, terus emang kalau tanya Ustazah boleh tuh? Ya boleh toh dong. Terus oke, kalau kamu ingin bertanya ke Ustazah, lain waktu sampaikan ke Ustazah, insya Allah Ustazah siap. Terus dia juga menyadari, Ustazah kan repot. Ustazah, gini, kamu belajarnya gimana enaknya? Saya tanya ke dia sendiri. Saya tuh kalau lama-lama kayak gini juga sebenarnya takut Ustazah kalau saya tidak naik kelas. Dia sadar juga kalau kayak gini nggak naik kelas, apalagi matematika pelajaran utama. Terus Ustazah gimana kalau kita buat kelompok matematika sendiri? Wah bagus itu wes, langsung saya tangkap idenya dia. Gimana? Itu Ustazah, kita kan selama ini belajarnya mungkin kelompok, tapi kelompoknya dari tutornya dibuat oleh wali kelas. Dan itu kalau saya tuh gak nyaman dengan kelompok ini gitu. Dan dia pun juga belajar matematikanya sudah biasa-biasa. Gimana kalau kita membuat kelompok khusus untuk matematika? Wah bagus wes gini, wes kita lanjutkan aja besok gimana enaknya. Nanti saya tak mimpin pertemuan besok ya Ustazah ya dengan teman-teman membuat kelompok matematika. Sehingga kalau saya nggak paham materi, saya bisa tanya teman saya di samping saya di dalam satu kelompok itu. Nah, akhirnya muncul terurai masalahnya, dia nilainya dan bosan tadi itu penyebabnya apa, dan solusinya dari dia, dan dia ngomongnya sendiri di kelas. Ayo ternyata banyak teman yang lain juga mengalami hal serupa, tapi tidak disampaikan. Nah itu akhirnya, dan solusi itu tidak dari saya, dari siswa. Muncul keyakinan kelas yang baru. Itu kasus yang pertama Ustazah. Ini sudah mulai dia agak tersenyum ya, lihat ya mulai tersenyum, agak lebih optimis lah. Ini saya sudah menguatkan dia ya. Nah ternyata ada kasus kedua, anak itu terlambat datang ke sekolah 2 kali. Jam matematika itu sebenarnya jam istirahat ya, tapi saya dapat info dari wali kelasnya dia juga terlambat. Nah ini saya coba lagi lakukan segitiga restitusi, ini beda hari, ini malam, ini saya sudah ngantuk ini sebenarnya. Dia juga ngantuk ya, malam-malam. Pertama kan
Ustazah dapat data kamu sudah terlambat 2 kali ya nak. Loh Ustazah kok tahu? Iya kamu pelajaran matematika juga pernah terlambat gitu. Terus dia mengakui dan awalnya itu nggak ngaku, kamu kenapa sih terlambat gini-gini. Ternyata setelah digali-gali dia itu, ini belum muncul, ini masih gali-gali, masih menenangkan dia dan seterusnya. Ternyata dia itu sedang suka film Korea. Nonton dan topiknya itu membuat dia penasaran gitu. Jadi dulu itu dia nggak terlambat walaupun dia matematiknya rendah, tapi dia nggak terlambat. Tapi ini terlambat. Ada kenapa gitu ya? Ternyata sedang topiknya itu mungkin apa ya, mengena gitu ya. Penasaran, berhari-hari nonton. Nah, kalau kamu kayak gitu terus gimana? Kamu tahu kan keyakinan kelas kita bahwa terkait dengan keterlambatan dan seterusnya. Dia juga mikir, saja kalau terlambat 3 kali nanti gimana? Lah ini sudah 2 kali loh. Terus dia muncul, lah gimana? Saya juga penasaran. Lah masa penasaran yo tiap hari lo belajar sekolah terus. Tiap hari kan juga sekolah, kamu juga terlambat juga gak enak di dirimu sendiri. Nanti juga orang tua bagaimana walaupun saya juga yang saya omongkan ini bener gak ya. Terus jadi misalnya kalau berarti nontonnya itu lebih baik besoknya libur. Lah iya kamu udah ngerti gitu. Besok Sabtu misalnya Sabtu libur, Jumat malam kan bisa nonton gitu. Iya ya Ustazah ya. Terus malah saya guyon, besok nonton film sama Ustazah aja. Ustazah juga film Korea, nanti kita sama-sama ketika ketemu curhat-curhatan film apa yang sudah ditonton. Kalau dia akhirnya ya dia Ustazah. Nah itu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan ini. Dia sedang sedang melakukan praktek restitusi dari 2 kasus Ustazah terkait dengan siswa yang pelajaran matematika turun dan yang kedua dia terlambat datang ke sekolah. Nah mungkin nanti video ini saya sampaikan juga ke panjenengan. Jenengan juga mungkin mau menerapkan ya di kelasnya panjenengan sendiri, di pelajaran informatika, pelajaran biologi, pelajaran sejarah. Bisa diterapkan seperti itu sehingga anak-anak juga tidak merasa terhukum, dibuat bersalah dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang saya pelajari. Sebelum diakhiri mungkin ada tanggapan dari teman, tanggapan atau pertanyaan. Monggo, adakah Bu Sada Sata? Monggo, yang keras Sada Sata. Terima kasih untuk Sada Deni, materinya sangat bagus. Alhamdulillah. Ini bagaimana supaya kedisiplinan ini bisa dilakukan secara konsisten. Kedisiplinan bisa dilakukan secara konsisten. Oke. Terus faktor yang mempengaruhi juga apa saja di dalam disiplin? Oke. Berarti ini pertanyaannya Sada Sata. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau teman-teman tadi memperhatikan materi yang saya sampaikan ya, disiplin itu kalau konsisten, bisa konsisten jika apa kira-kira? Muncul dari dirinya sendiri. Jadi bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi dari dirinya sendiri. Itu akan konsisten. Contoh misalkan, Ustaz Soli itu menghilangkan ceklok. Gak ada ceklok, gak ada kepala sekolahnya sedang tidak di sekolah. Kalau disiplin itu sudah muncul dari diri kita, guru masuk jam 6.20 ya kita pasti akan masuk jam 6.20. Itu berarti sudah muncul secara disiplin, konsisten. Tapi kalau bukan muncul dari hari ini cekloknya rusak gitu ya, kepala sekolah sudah dinas keluar, terus aku tak datang jam telat 6.30, 6.35 misalnya, berarti itu masih ada motivasi eksternal dia melakukan disiplin. Jadi disiplin akan konsisten jika sudah paham self disiplin itu kebutuhan. Mungkin itu saja. Faktor yang mempengaruhi tentunya dirinya, kekuatan dirinya, lingkungan, dan juga lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat ya, yang saling mendukung. Jadi tidak dari satu faktor saja, semuanya mendukung. Beliau juga memahami terkait dengan kebutuhannya, maka self disiplin itu akan berjalan. Mungkin kira-kira seperti itu saja Sabta. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang lain pertanyaan?
Sat Imam ini kayaknya kok sejak tadi senyum-senyum. Monggo Sat Imam, pripun? Terima kasih atas materi yang diberikan kepada kami semua, ini sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini diterapkan di sekolah kita. Sebelumnya kita untuk mau ke siswa, kita ke ustadz apakah konsekuensinya dalam kedisiplinan kita di sekolah ini sampai saat ini sampai seberapa jauhkah yang saat ini sedang kita lakukan untuk memberikan contoh kepada murid kita, karena kita itu guru yang harus digugu dan bisa memberikan penjelasan. Terus Ustaz Imam atas pertanyaannya ya. Tadi Ustaz Imam menjawab, menyampaikan terkait dengan seberapa sih efektivitas disiplin yang saat ini sudah terjadi di sekolah kita. Menurut saya sudah cukup disiplin Ustaz, sudah bagus disiplinnya. Cuma yang perlu ditanyakan adalah yang ini, motivasinya itu muncul dari mana? Nah itu, ya, nah ini sebenarnya ini wilayah sekolah gitu, berarti wilayah guru gitu, guru-guru gitu. Menurut saya guru-guru kita itu sudah disiplin ya, dengan datang jam 6.20, terus mengikuti briefing dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya belum mendapatkan data apakah mereka disiplin itu untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Mesti kalau terlambat kan tercatat, terus ada catatan di kepala sekolah, oh ini terlambatan berarti nggak naik golongan, ini terlambatan dipanggil, diskors dan seterusnya. Atau yang kedua, ingin mendapatkan imbalan, wes aku datang terlambat biar nanti naik gaji, biar dipuji kepala sekolah dan seterusnya. Ini yang saya belum mendapatkan data. Harapannya ustadz-ustadzah di SMA Al-Hikmah ini melakukan disiplin itu karena memang memahami bahwa itu adalah kebutuhan dirinya. Mereka ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai dirinya terhadap nilai kedisiplinan itu sendiri. Berarti munculnya motivasinya dari internal. Ini makanya dengan forum ini Ustadz Imam dari panjenengan berenam di sini bisa menyampaikan juga ke teman-teman, kita memberikan teladan ya, nanti juga akan bersambung ke ruang lingkup yang lebih luas agar sama-sama berbareng-barengan. Kalau kita menyuruh siswa tentu dari guru kita sendiri dulu ya, guru kita sendiri dari guru-gurunya. Ustadz-ustadznya datang terlambat, datang tepat waktu ya karena memang itu sudah kebutuhannya dia untuk menjadi orang yang datang tepat waktu atau yang bisa. Sehingga harapannya anak-anak juga munculnya di sini. Mungkin itu Ustaz. Terjawab Ustaz. Ada lagi Ustaz Pribon? Karena sebelum ke restitusi itu kan ada konsekuensi. Kalau kita berpikir untuk restitusi, kalau sebelum kita lillahi ta'ala dalam konsekuensinya itu akan benar. Betul. Kalau kita nggak lillahi ta'ala, restitusi ini tidak bisa timbul dari pemikiran kita. Mungkin itu yang berarti butuh dukungan ya Ustaz ya. Dukungan yang bersama gitu ya. Gerakannya itu bersama. Betul Ustaz, saya sepakat Ustaz. Dan yang jaringan tadi sampaikan sekilas itu konsekuensi. Mungkin saat ini saya mungkin juga teman-teman juga kadang itu melakukan sesuatu karena ada konsekuensinya ya. Tata tertib guru bla 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 bla. Kalau tidak konsekuensinya bla 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 bla. Masih di sini, bukan di sini. Karena bisa jadi pimpinan sekolah kita atau mungkin kita pada saat mengajar di kelas itu juga menerapkan hal yang sama gitu. Karena ada konsekuensi, bukan restitusi. Memang berat, betul yang Ustadz Imam sampaikan berat, tapi bismillah bisa. Atau Ustadz Imam ada yang disampaikan. Ustadz Soli ingin menyampaikan sesuatu? Belum. Ya, alhamdulillah materinya bagus. Alhamdulillah. Ke depan
semoga saya bisa menerapkan ke anak-anak saya. Amin. Ini anak-anak kandung atau anak-anak sekolah ini? Semuanya. Oh, semuanya. Karena restitusi itu memang sangat berat, dan kalau kita hubungkan dengan dengan agama, ini adalah spiritualisasi yang sangat tinggi. Betul. Dimana kalau kita mencapai restitusi, maka yang kembali ke kita ini adalah kebaikan. Betul. Sesuatu yang sedikit kalau kita lakukan dengan restitusi, maka kembalinya dari Allah itu sangat tinggi. Yes. Dan tidak ada ukurannya. Waduh. Insya Allah kita bisa. Nggih, matur suwun Ustaz. Amin, saya amini juga. Kita mulai tadi nggih Ustaz sedang meninggalkan hukuman, meminimalisasi konsekuensi dan memulai ke restitusi. Saya ulangi, kita menghindari kita meninggalkan hukuman, meminimalisasi konsekuensi dan melakukan restitusi. Ingat bahwa setiap manusia melakukan kesalahan atau segala sesuatu yang tidak sesuai itu karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan posisi kontrol guru kita sebagai guru, posisi penghukum dan merasa bersalah itu adalah posisi yang rendah. Mungkin ya bergeser ke teman, posisi teman atau ke manajer, sebelum manajer ke pengontrol, pemantau itu juga sudah. Bismillah, kita bergerak bersama-sama dari forum ini mengubah budaya positif di sekolah kita menjadi lebih baik dan dimulai dari diri kita sendiri sebagai ustadz dan ustadzah. Amin ya rabbal alamin. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua ustadzah. Matur suwun atas kehadirannya, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.